Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Ilham Akbar Samudra, rekan saya Mbak Ika Susilowati dan Mbak Sofiana Maula. Pada tugas latsar kali ini, kami akan mendiskusikan mengenai gagasan penerapan nilai-nilai dasar aneka pada lingkungan kerja kita masing-masing sebagai seorang calon aparatur sipil negara. Nah, aneka itu sendiri itu merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas itu merupakan atau merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Seperti itu. Nah, dalam peran kita sebagai seorang calon ASN, jadi ASN yang accountable adalah ASN yang mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan, kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam keikutsertaan dalam politik praktis, kemudian memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Berdasarkan nilai akuntabilitas tersebut, gagasan yang coba saya akan terapkan di lingkungan kerja saya, yang pertama adalah saya meskipun statusnya baru sebagai calon pegawai negeri sipil, tapi saya ingin memberikan contoh kepada rekan-rekan kerja di lingkungan kerja saya bahwa saya memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan dan melakukan pekerjaan yang diamanahkan kepada saya. Banyak contoh kasus atau masih banyak kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar saya bahwa para ASN itu masih suka melempar tanggung jawab pekerjaannya seperti itu. Tindakan seperti itu kan berarti sama saja dengan membebani orang lain sesuatu yang bukan menjadi job desk-nya seperti itu. Ya, bisa dibilang jadi merepotkan gitu ya. Karena kan setiap orang sudah memiliki job desk-nya masing-masing seperti itu. Kemudian gagasan yang lain, karena saya saat ini ditempatkan di seksi cagar budaya, saya ingin bisa membuat suatu standar pelayanan atau standar operasional, terutama terkait dengan pengambilan dan pemindahan benda-benda cagar budaya. Saat ini yang saya tahu atau setiap pengetahuan saya belum ada SOP khusus untuk mencakup hal tersebut gitu. Ya, mungkin itu saja kalau dari saya. Mbak Ika dan Mbak Sofi, silakan untuk poin-poin selanjutnya. Silakan dibantu untuk penjelasan dan ide-ide gagasan apa atau yang bisa disampaikan terkait dengan nilai aneka yang lain. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Susilowati. Saya dari pemerintah Kota Pekalongan, Dinas Kesehatan yang penempatan di Puskesmas Tondano. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan dari Mas Ilham, yaitu menjelaskan tentang konsep nasionalisme dan etika publik. Yang pertama, nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Nah, beberapa contoh tindakan nasionalisme antara lain menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku, kemudian mematuhi dan mentaati hukum negara, bersedia mempertahankan dan memajukan negara, melestarikan budaya Indonesia, dan menggunakan produk dalam negeri.
Untuk gagasan yang akan saya terapkan di lingkungan kerja sebagai calon aparatur sipil negara, yaitu memutar atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia setiap pagi sebelum memulai pekerjaan untuk meningkatkan semangat cinta tanah air. Kemudian, hal kedua yang akan saya sampaikan adalah tentang etika publik. Etika publik merupakan pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah, baik atau buruk perilaku, tindakan, dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Adapun contoh tindakan etika publik. Etika publik dapat dicerminkan dengan menerapkan kejujuran, rasa penuh tanggung jawab, bertoleransi, jujur, cepat, akurat, dan santun saat memberikan pelayanan untuk masyarakat. Nah, untuk gagasan etika publik yang akan diterapkan dalam lingkungan kerja saya sebagai calon aparatur sipil negara adalah dengan mengadakan evaluasi pelayanan dengan menggunakan kuesioner yang akan diisi oleh masyarakat selaku penerima pelayanan yang dilakukan secara berkala, di mana hal ini belum diterapkan dalam bidang kerja saya. Demikian sedikit pemaparan tentang nasionalisme dan etika publik yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Sofiana Maula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilham dan Mbak Ika. Perkenalkan, saya Sofiana Maula dari Pemerintah Kota Pekalongan, Dinas Kesehatan, yang bertugas di Puskesmas Klego sebagai perawat ahli pertama. Di sini saya akan mengulas sedikit dua nilai terakhir dari Aneka, yaitu komitmen mutu dan anti korupsi. Nanti saya akan memaparkan juga gagasan yang dapat saya lakukan di tempat kerja saya. Yang pertama, komitmen mutu, yang merupakan standar penjaminan mutu. Pada setiap organisasi tentulah tidak sama, mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda. Tetapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu tersebut, seperti efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. Efektif adalah tepat sasaran atau tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Kemudian ada efisien, yaitu tepat guna, tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Dan ada inovatif yang merupakan perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang terakhir, berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Dalam komitmen mutu ini, gagasan yang bisa saya terapkan dalam lingkungan kerja saya adalah dengan mengusulkan gathering atau refresh sejenak dengan tetap bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Pada kondisi wabah seperti ini, bagi kami pelayanan kesehatan yang di pelayanan kesehatan ya sangat pressure banget. Jadi refresh sejenak tentu akan membuat sedikit space atau rest yang dapat memunculkan semangat baru dan kinerja yang lebih baik. Dengan kinerja yang lebih baik tentunya dapat meningkatkan mutu dalam pelayanan. Selain itu ya nggak bisa dipungkiri, kita sebagai pegawai kadang juga bosan dengan target, laporan mutu, dan segala hal yang bersifat kaku. Kalau tidak di masa pandemi, gathering biasalah ya dilakukan, outbound, sepeda santai. Nah, karena ini masa pandemi, usulan kegiatan yang akan saya ajukan dengan gathering virtual, misalnya dengan nonton film bareng melalui Zoom. Tentunya film dipilih adalah film yang mengandung motivasi ya. Dan setelah selesai menonton, dapat juga dilakukan kegiatan diskusi santai bersama, mengingat kembali tentang moto, visi, misi dari pelayanan yang selama ini kita lakukan, dan bisa ditambahkan dengan pemberian penghargaan pada pegawai teladan atau saling melempar ide tentang inovasi yang ya lingkupnya kecil aja sih di area kantor. Nah, dengan pertemuan seperti ini, tentu akan memunculkan ide-ide inovasi dan mempererat kekeluargaan dalam lingkungan kerja,
serta dapat mengenal teman lebih dekat satu sama lain. Kemudian nilai terakhir dari Aneka yaitu anti korupsi yang menurut Undang-Undang Nomor 31 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, anti korupsi dapat diidentifikasi dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan yang terakhir keadilan. Sebenarnya dengan gagasan saya di bagian komitmen mutu tadi, bisa juga kita terapkan di sini. Misal menonton film tentang korupsi, kemudian diskusi singkat tentang korupsi dalam pelayanan kita. Tapi selain itu, saya juga ada gagasan, yaitu dengan diberlakukannya keterbukaan pelayanan secara luas melalui media sosial, Facebook, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kan udah zamannya digital semua. Dapat diterapkan nih, misal di kegiatan yang saya pegang, vaksinasi COVID-19, tahu sendirilah vaksin ini kan sedang diperebutkan di masyarakat. Dengan pengumuman secara luas ini, diharapkan masyarakat lebih mudah untuk mengetahui informasinya, yang merupakan bentuk transparansi kita dalam pelayanan di seluruh masyarakat. Jadi masyarakat tuh tahu kapan dan berapa kuota yang akan dibuka dalam pelayanan ini. Cukup ini saja sih sementara untuk gagasan saya. Saya kembalikan kepada Mas Ilham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan dan kami diskusikan di sini bisa bermanfaat, khususnya bagi kami sendiri dan bagi teman-teman lain yang juga ikut mendengarkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.